1, 2, 3. Baik, izin saya duduk, saudara-saudara. Oke, shalom bagi kita semua. Iya, sungguh bersyukur cuaca malam hari ini begitu indah. Bahkan saya perhatikan tadi ketika saya ke sini, rembulan muncul di langit. Itu pertanda cuacanya sangat baik. Kita doakan cuaca hingga beberapa minggu ke depan sampai paling tidak perayaan Natal tanggal 24-25 hujan tidak turun dulu. Supaya kita bisa menikmati sukacita dengan tanpa gangguan. Baik. Bapak Ibu Saudara, gereja kita memilihkan tema untuk bulan ini perihal iman. Mari kita buka warta kita ya, warta jemaat kita, di mana di sana dikatakan ya judul besarnya yaitu orang percaya hidup oleh iman. Boleh bersama-sama dengan saya sekali lagi 1, 2, 3. Belum semua, masih ada yang belum. 1, 2, 3. Orang percaya hidup oleh iman. Amin. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Tidak kebetulan tema ini Tuhan berikan kepada gereja kita di tempat ini. Karena apa? Karena memang saat-saat ini yang paling pertama, utama, paling penting kita bangun adalah iman. Katakan iman. Kenapa? Karena tidak bisa dihindari, baik orang percaya atau di luar orang percaya bakal menghadapi keadaan yang semakin sulit. Kenapa begitu? Karena memang Alkitab ya, karena Tuhan sudah menyatakannya di dalam Alkitab ya. Perihal ini Saudara bisa buka di 2 Timotius 3:1-5, juga di dalam Roma 12 ayat 26, 27, 28, Bapak Ibu Saudara, bahkan di dalam Roma 8 ayat 20 hingga 22, itu semua berbicara tentang keadaan yang akan datang, Saudara-saudara. Nah, bahkan di dalam Wahyu 6 ayat 6 juga dikatakan secupak gandum sedinar, berbicara tentang harga yang akan bakal naik terus, saudara. Itu akan melanda seluruh manusia, kurang lebih 7 miliar saat ini yang ada di muka bumi, termasuk orang percaya, termasuk mempelai Kristus. Namun perbedaannya adalah orang-orang percaya milik Kristus dan pengikut Kristus sejati itu mempunyai pegangan tersendiri, pegangan khusus. Dia mempunyai pemeliharaan khusus. Bagi dia berlaku jaminan khusus. Katakan jaminan khusus. Nah, ini yang penting kita bangun saat ini Bapak Ibu Saudara, supaya ketika hal itu terjadi, dari sekarang kita sudah siap. Amin. Dari sekarang kita sudah mempersiapkan diri menghadapi. Tapi terpujilah Tuhan, saya melihat begini, Tuhan tidak mengizinkan kesulitan itu mendadak, tapi secara bertahap Tuhan izinkan, ya kan? Mulai dari Tuhan izinkan pemerintah ini menaikkan BBM, ya kan? Ya, dari tadinya 1 liter berapa saya lupa? 7.000, ya kan? Dari 7.000-an sekarang 10.000. Itu pun ya terus terang bahwa kayaknya kualitas daripada BBM sekarang itu diturunkan. Karena apa? Cepat sekali habis. Dulu sebelum BBM naik, itu antrian di pom bensin itu biasa saja. Tapi sekarang panjang antrian. Tiap kali saudara pergi ke pom bensin, itu antriannya panjang. Kenapa? Karena semua orang mengalami bensinnya cepat habis. Itu urusan pemerintah lah dengan Tuhan. Ya, itu urusan pemerintah dengan Tuhan. Dan ini akan saya masukkan di YouTube, saudara-saudara. Ya. Nah, bagi saya itu sebuah kenyataan yang perlu tidak ditutupi, saudara-saudara. Nah, dari situ saya perhatikan, pelan-pelan harga bahan-bahan pokok naik pelan-pelan, ya kan? Ini naik pelan-pelan, tidak drastis dia. Kalau drastis barangkali akan terjadi semacam kepanikan yang luar biasa melanda semua manusia sehingga tidak terkontrol lagi pikiran dan tindakannya. Nah, kita bersyukur untuk hal itu, saudara. Bahwa kesulitan itu, tantangan itu bergeraknya itu agak tidak drastis. Namun bagi kita yang mengerti Alkitab, firman Allah ya, satu-satunya kitab suci, firman Allah sudah beritahu kita dari sekarang bahwa keadaan itu akan terjadi. Nah, persoalannya sekarang bagaimana kita mempersiapkan iman kita. Dan gitu saudara-saudara. Bagaimana kita percaya sepenuhnya kepada Alkitab. Amin, saudara-saudara. Karena kita bisa percaya Tuhan melalui Alkitab. Tuhan nggak kita lihat, ya. Tuhan nggak, saudara dan saya tidak melihat Tuhan. Saudara hanya mengalami Tuhan, tapi melihat secara fisik tidak. Oleh sebab itu Tuhan mengizinkan, memberikan firman yang tertulis buat kita supaya melalui ini kita ngerti cara Tuhan menolong kita. Melalui ini kita tahu bagaimana kita membangun iman kita. Ada amin, saudara? Mari kita buka, saudara-saudara, di dalam pertama apa itu iman? Ya, apa itu iman? Sebelum kita nanti kalau
ya waktu masih tersedia kita akan masuk kepada bahan renungan kakak. Di sini judulnya orang percaya hidup oleh iman dan menghancurkan pekerjaan. Sebelum ke sana tentu kita perlu membangun kekuatan iman yang sejati dalam diri kita, saudara-saudara. Oke, menghancurkan iblis itu dibagikan di sini hanya 3. Ya kan, di sini dikatakan berdiri tegap, yang kedua menggunakan ketopong keselamatan, dan yang ketiga menggunakan pedang roh. Pedang roh, kita masuk kepada pedang rohnya. Mari kita buka dari Ibrani 11 ayat 1. Ya. Kita akan baca sama-sama apa itu iman, ya. Oke, dengan cepat kita akan sebentar, supaya semua, Ibrani 11, supaya semua mengucapkan dan kuasa firman itu mengalir di dalam roh tubuh jiwa kita. Amin. Oke, 1, 2, 3. Iman yang kita harapkan, kayaknya belum semua. Biasakan Bapak Ibu Saudara menghargai firman, ya, percaya kepada firman, mengucapkan firman, mengutamakan firman, tidak lagi menganggap setengah-setengah perlu firman, tapi 100% perlu firman. Amin. Oke. Harus semua. 1, 2, 3. Harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak. Amin. Terima kasih. Saya ulangi. Iman adalah dasar, fondasi, alasan, ya, pegangan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang saudara harapkan? Yang saudara harapkan pertama tentu masuk surga. Amin. Ya, bukan kaya raya yang pertama kita, masuk surganya. Itu pengharapan kita, itu iman kita. Itu yang pertama. Dasarnya apa? Kan begitu kan? Imanlah dasar kita bahwa kita ini adalah penghuni kerajaan surga, penghuni Yerusalem baru. Katakan amin. Lalu apa lagi yang saudara harapkan dalam banyak? Tergantung kebutuhan saudara, tergantung keperluan, bukan keinginan. Tergantung kebutuhan dan keperluan saudara, itu yang saudara harapkan. Ya, saudara bisa sebutkan masing-masing apa yang saudara harapkan dalam hidup ini, ya. Yang punya anak mengharap anaknya sekolah bagus-bagus, ya kan, punya karakter Kristus, dan nanti setelah tamat atau nggak tamat sekolah pun dia menjadi orang yang berhasil mempermuliakan Tuhan, orang yang berhasil berdampak di tengah masyarakat. Amin. Ya, kedepannya titel nggak penting kali, ya, tetapi skill, ya, skill, kerja keras, ulet, disiplin itu yang penting di hari-hari depan. Apalagi ketika Neuralink, yaitu chip yang ditanamkan kepada kepala manusia itu, di situ ditanamkan keahlian, mau keahlian ekonomi, mau keahlian apapun ditanamkan di situ, jadi nggak perlu sekolah, penting beli chipnya, masukkan di kepala. Itu kerjanya siapa? Elon Musk, ya. Saudara nanti ketik di Google, ya, ada referensi, ketik di Google apa itu Neuralink itu. Neuralink itu adalah kecerdasan buatan, ya, kecerdasan buatan ditanamkan kepada manusia, kecerdasan buatan ditanamkan kepada robot. Dan memang ini berbahaya ketika tidak ada pembatasan, karena kecerdasan buatan tersebut, ya, kecerdasan buatan tersebut bisa mencari referensi sumber informasi dan pengetahuan sehingga dia bisa mengupgrade dirinya pintar. Kalau itu nggak dibatasi, saudara-saudara, berbahaya sekali. Jadi itu nanti, kalau saya sih tidak berharap aku masuk di era itu. Tapi barang itu sudah diproduksi oleh paling tidak 8-10 perusahaan besar dunia. Barang itu tinggal di launching nanti, digunakan nanti entah kapan. Nah, maksud saya di sana Bapak Ibu Saudara, dasar apa yang saudara harapkan dalam hidupmu? Kesehatankah? Keuangankah? Mujizat kesembuhankah? Kerukunan hubungan suami istri kah? Dan seterusnya, dan seterusnya. Dasarnya adalah IMAN. Katakan IMAN. Iman. Itulah dasarnya. Tanpa itu, saudara-saudara, ya, kita nggak punya pegangan untuk mengharapkan. Nanti akan kita lihat kaitannya, benang merahnya. Lalu dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin alat sederhana buat saudara dan saya memahami ayat ini zamannya Wesel. Siapa yang pernah hidup di zaman Wesel? Orang mau kirim duit, orang tua mau kirim duit ke kita lagi kuliah di Medan. Weselnya di tangan dulu, duitnya belum ada. Kan gitu ya. Di zaman dulu, kalau sekarang udah gitu kan. Pakai M-Banking. Kalau zaman dulu Wesel. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai ilustrasi seperti apa bukti. Nah, ketika saudara sudah pegang kartu Wesel itu atas nama Anda, maka cepat atau lambat mengambil uangnya sudah ada. Jadi Wesel ini adalah bukti. Ketika saudara pergi ke kantor pos nukar, ini loh buktinya Pak, tolong cairkan uang saya yang tercatat di Wesel ini. Kurang lebih seperti itulah iman, katakan iman. Jadi ada pegangan. Nah,
pertanyaan secara pertanyaan kedua yang perlu kita pahami ya. Saya harus kembali kepada dasar-dasarnya saudara, yaitu dari mana kan begitu kan? Dari mana iman itu ada pada manusia? Kan begitu kan? Dari mana itu ada sama kita? Kan begitu. Oke, kalau kita lihat saudara-saudara Ibrani 11 ayat 4, seorang bisa bantu buka baca ayat 4, di sana dikatakan bahwa Habel itu mempersembahkan persembahannya karena iman. Dia nggak sempat ketemu Allah, yang ketemu Allah itu bapaknya. Mamanya dan bapaknya, ibunya. Oke, silakan. Oke. Baik, makasih. Sampai di situ. Jadi dia kan nggak lihat Allah. Dia nggak sama lihat. Ya, yang berkomunikasi langsung dengan Allah itu ya bapaknya kan begitu. Tapi dia ada iman, kok ada. Sama seperti kita nggak lihat Tuhan kan? Mengalami ya, amin. Tapi kita nggak lihat. Kok kita bisa percaya kan begitu. Rahasianya adalah Allah menciptakan manusia itu seturut dengan rupa dan gambar Allah. Jadi kemampuan ilahi ada pada manusia itu siapapun dia. Benih, katakanlah benih ilahi termasuk benih iman ada pada setiap manusia yang diciptakan seturut dengan rupa dan gambar Allah. Yang mengerti katakan amin. Gitu saudara-saudara. Nah itulah itulah jalannya orang memiliki iman. Lewat apa lagi? Ini perlu. Kok orang itu punya iman gak kenal Kristus? Di Efesus, oke. Tadi Ibrani 11 ayat 3 itu ya. Ayat 4. Ayat 3-nya dulu, ayat 3-nya. Yang sudah dapat langsung. Dari amin. Jadi gini. Orang di luar Kristus pun bisa punya iman manakala rohnya mengingatkan dia akan seluruh alam semesta ini bahwa ini yang menciptakan ada sosok ya, ada apa namanya? Ada sosok yang maha kuasa di balik apa yang kita lihat ini yang menciptakan ini. Dari situlah timbulnya iman, kan begitu. Nah, jadi setiap manusia sesungguhnya diberi iman. Nah, sekarang kita masuk saudara-saudara, bagaimana supaya iman yang ada pada kita, kalau kita, dengar baik, kalau kita, kalau kita itu dapat iman, Efesus 1:13, biar jelas kita dudukkan dulu perkaranya, ya, kita dudukkan perkaranya. Efesus 1:13, ayo gantian, siapa yang udah dapat? Ketika kita mendengar firman, terus Bu? Percaya. Jadi itu dia. Bagaimana saudara dan saya akhirnya beroleh atau memiliki iman tanpa disadari karena saudara mendengar firman. Katakan mendengar firman. Setelah mendengar, percaya. Katakan percaya. Seperti itu prosesnya Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap kita ini diberi iman. Itulah sebabnya di dalam Roma 12 ayat 3 bagian terakhir, silakan bagian terakhir itu di sana dikatakan menurut takaran iman yang dianugerahkan diberikan. Silakan yang sudah dapat. Roma 12 ayat 3 bagian terakhir. Ayo gantian supaya semua aktif. Ayo, siapa? Ayat 3. Iya. Menurut ukuran iman yang dikaruniakan. Katakan dikaruniakan. Jadi gini, sudah ada ukuran iman yang dikaruniakan kepada saudara dan saya ketika mendengar firman lalu percaya kepada Kristus. Di situ iman dianugerahkan. Katakan dianugerahkan. Puji Tuhan bahwa kita semua telah dianugerahkan iman. Nah, pertanyaan berikutnya yang harus perlu tuntas, bagaimana supaya iman yang telah diberikan itu muncul ke permukaan? Jawabannya ada pada Roma 10:17. Seseorang cepat baca Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah,
Apa dikatakan tim? Jadi bukan baru ada. Bukan baru ada, tapi timbul. Timbul berarti sudah ada dia di dasar. Tapi ketika kita mendengar firman, dia timbul, muncul ke permukaan. Jadi supaya kita ngerti ya, bahwa ketika kita dengar firman, bagi kita yang sudah memiliki iman, maka muncullah dia ke permukaan. Ketika dia muncul ke permukaan, bagaimana dia supaya berkuasa? Kita masuk kepada pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana supaya iman yang sudah diberi itu timbul? Ya, kita harus rajin baca firman Tuhan. Katakan baca firman Tuhan. Dan harus kita dengar. Yang kita baca itu jangan baca dalam hati, tidur, ngantuk, balik. Jangan coba-coba baca firman dalam hati. Nggak ada itu. Dijamin nggak ada itu. Ya, orang dikeluarkan suara aja masih bisa fokus kita ke WhatsApp, fokus kita ke Facebook, fokus kita ke dapur, ya kan? Fokus kita ke apa yang mau kita beli lewat online. Kan gitu kan? Iya. Jadi ucapkan, perkatakan firman itu supaya telinga saudara itu nangkap dan telinga saudara mengirimnya ke sel saraf dan sel saraf mengirimnya ke seluruh sel tubuh. Maka jiwamu segar, rohmu segar, tubuhmu segar. Yang mau katakan amin. Jadi harus punya kebiasaan untuk baca firman, ya. Karena firman itu adalah roh dan hidup, ya. Gak usah dibuka. Di dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan bahwa firman, setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulutku adalah roh, hidup, kata Yesus. Jadi itulah firman. Dan juga di dalam, nggak usah dibuka, Ibrani 4 ayat 12 dikatakan bahwa firman itu kuat, tajam, hidup. Saudara-saudara, dia hidup, kuat dan tajam. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Lebih tajam dari silet. Bisa dia nembus ke sumsum dan kemana-mana. Itulah kuasa firman. Katakan kuasa firman. Makanya jangan sepelekan firman. Ya, jangan sepelekan firman dalam kehidupan saudara pribadi. Ya, jangan sepelekan firman saudaraku. Utamakan firman. Nomor satukan firman. Bangsa Israel dalam keadaan sekarang ini bisa seperti ini. Meskipun mereka masih tidak percaya secara utuh, ya kan? Mereka masih menolak Yesus. Tapi ada bagian firman yang mereka hidup, yaitu 39 perjanjian lama. Ditambah kitab apa anak mereka, saya nggak tahu apa nama kitab mereka itu. Mereka itu berkata dengan luar biasa. Penemu semua penemuan mereka, saudara-saudara. Ya, Facebook mereka yang penemunya. Apa? Android mereka penemunya. Apalagi pesawat terbang mereka penemunya. Semua mereka penemunya. Saudara-saudara, itu orang-orang Israel. Karena apa? Karena mereka melakukan Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Mereka terus memperkatakan firman itu. Katakan memperkatakan. Mereka sampai sekarang walaupun belum percaya Yesus, mereka tetap melakukan itu, membacakan Taurat-Taurat itu kepada anak-anaknya. Yang mereka percakapkan kecuali yang ateis. Mereka banyak juga ya. Mereka terus mempercakapkan itu, saudara-saudara. Ketika mereka dulu, ketika mereka nongkrong, ketika mereka lagi kuliner, ketika mereka lagi jalan-jalan, ya, jalan-jalan ke Simpang Bara, maka itu yang mereka percakapkan. Makanya mereka sukses. Mereka berhasil melebihi. Sel saraf sama dengan saudara, saya nggak ada bedanya. Orang sama-sama dari Adam. Jadi mereka nggak diciptakan berbeda, Pak. Mereka nggak diciptakan berbeda. Oh, orang itu umat pilihan jadi berbeda, enggak, sama. Ya, sama mereka. Tapi mereka sungguh menghidupi membaca firman. Maka digenapilah Mazmur 1 ayat 3. Apapun yang dijamah oleh tanganmu prosper, berhasil, diberkati. Amin. Haleluya. Oke, dengan cepat saja pertanyaan berikutnya. Bagaimana supaya iman yang timbul itu dapat mencipta? Wow, masuk lebih serius lagi, lebih dahsyat lagi. Firman yang kau ucapkan itu bisa mencipta. Bisa membuat suatu kenyataan. Di sini banyak sekali kesaksian yang bisa saya bagikan, tapi saya akan pilih beberapa saja karena waktu. Saudara, soal bagaimana firman yang kita ucapkan itu bisa mencipta. Saya mulai dari tempat tinggal kami. Waktu kami 10 tahun yang lalu baru-baru ke situ, jalan menuju ya dari jalan besarnya ke perumahan itu batu-batu. Sepeda motor kami kecil, jadi tiap kali mau keluar, aduh, batu-batu tajam. Apalagi saya diberkati, istri saya lebih diberkati di belakang kan. Waduh, ya kan.
Apalagi andai kata seperti body istri saya yang sekarang ini, wah makin berat lah lewat waktu itu, saudara-saudara. Jadi timbullah dalam hati memperkatakan iman. Dan terus kami perkatakan, Tuhan tolong, selalu lupa siapa yang ngerjakan itu. Tuhan tolong gerakkan hati yang bertanggung jawab mengaspal jalan ini. Pergi begitu, pulang begitu, pergi begitu. Berapa kali dalam setahun. Terus kami perkatakan, tolong Tuhan jangan buat dia tenang, makan, minum, tidur, bekerja sebelum dia aspal ini. Mulai makin tajam doanya, saudara-saudara. Udah, nggak tahu berapa bulan kami doakan seperti itu. Setelah kami doakan, kami keluar pagi ya, kurang lebih pagi keluar. Udah kami doakan seperti itu. Lalu kami pulang. Hah? Lihat, dia nggak sadar. Ini jalan, udah hot mix, saya bilang. Karena perkataan iman bisa mencipta. Tuhan pakai cara, ya kan? Nggak langsung malaikat disuruh ngaspal. Jalan tele, ya, saudara yang tahu tele Pangururan. Jadi masa-masa tahun 2004, 2005, 2006 itu kami kerap kali harus lewat dari situ kalau kami lagi misi atau penginjilan. Saya berdoa, Tuhan, tolong gerakkan hati pemerintah yang bertanggung jawab memperluas ini. Setahun kemudian diperluas. Lalu Nias 2000 gempa itu 2000 berapa? 2006 ya. 2006 apa 2005? 2005 kami November ke sana, kami berdoa, saya sendiri mengucapkan doa yang spesifik. Tuhan, tolong gerakkan hati mata dari pemerintah provinsi untuk memperhatikan Nias. Oke. Demikian juga pemerintah pusat, demikian juga dunia internasional Tuhan supaya memperhatikan Nias ini. Itu November. Masuk ke Desember, tanggal 26, gempa di Aceh. Kena imbas ke Nias. Masuk ke 2005, gempa lagi di Nias bulan Maret. Nah, sejak itu diperhatikanlah Nias, baik oleh pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Waktu itu sejarah mencatat 2 presiden, 1 mantan, 1 yang sedang menjabat itu menginjakkan kakinya di tanah Nias. Memperhatikan itu. Lalu kemudian NGO dari mana-mana datang untuk membangun Nias. 2007 saya ke sana, saya terkejut. Semuanya sudah bagus, saudara-saudara. Nah, ketika saya ke sana lagi 2007, saya naik pesawat, ya kan, dibayari oleh Tuhan. Suara Tuhan dalam hati saya berkata, Cogi, ini upahmu, hasil doamu. Ya, kau kasih naik pesawat, nginap di hotel, dan kau akan menikmati perjalanan jalan yang mulus di Nias ini. Haleluya Tuhan. Saya ceritakan sama ketua sinode BNKP yang jadi ketua sinode tahun 2007 waktu itu. Saya ceritakan itu kepada beliau karena kami bikin KKR persis di kantor pusat BNKP waktu itu. Dan seterusnya. Masih panjang lagi saudara-saudara. Oke, yang ini yang terakhir, nanti yang lain di kesempatan lain. 1996 saya sudah menyelesaikan komitmen saya di YWEAM, Youth to the Mission, satu badan misi internasional, ada di 40 negara. Nah, cabang Bogor waktu itu saya selesaikan komitmen saya, lalu saya mau kemana? Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku mau sekolah ambil STT. Tapi karena saya sudah selesai di Youth to the Mission, maka saya harus meninggalkan base home-nya Youth to the Mission di di daerah Semplak Bogor, dan saya pindah ke kotanya. Kan begitu saudara-saudara. Saya pindah ke kotanya, lalu saya diberi tempat di perintisan IFGF, DC. Oke. Tapi saya sendiri, lalu saya berdoa, bahkan saya berdoa puasa. Jadi untuk membangun iman juga saudara-saudara, perlu ada tindakan, katakan tindakan. Harus bergumul bersama dengan Tuhan melalui doa puasa. Contohnya, saya berdoa puasa 7 hari. Ada 4 yang Tuhan jawab hari yang keberapa itu? Hari yang ke-10. Jadi tidak langsung hari ke-7-nya dijawab. Hari yang ke-10 Tuhan jawab, karena yang saya doakan 1, sekolah STT, ambil S2 STT. Yang kedua, sebelum ke sana saya butuh tempat tinggal yang baru, saya butuh pekerjaan sementara, saya butuh makan. Yang punya toko Kristen di Bogor itu, ya, tanya saya, Bang Jogi, bersedia nggak memasarkan produk toko kita ini ke gereja-gereja yang ada di Bogor? Kan begitu saudara-saudara. Bersedia nggak? Bersedia. Nanti hasil penjualannya tentu ada buat Bang Jogi. Lalu yang kedua, Bang Jogi bisa tinggal di sini. Di atas kan masih kosong 1 kamar. Yang ketiga, Bang Jogi bisa makan gratis di rumah makan kita ini. Karena dia punya rumah makan di belakang. Kan gitu. Itulah mujizat Tuhan itu saudara-saudara. Lalu soal sekolah, ada seorang teman saya dokter, orang Toraja, ajak pelayanan ke Bogor. Kan begitu.
Bang Jogi bisa nggak sore ini kita ke Bogor, ke Bandung katanya kan, dari Bogor ke Bandung, bisa, oke. Begitu dikatakan bisa, telepon, lalu orang keluar yang mau dilayani itu kirim mobil ya, waktu itu mobil BMW begitu, kirim untuk jemput kami ke Bandung. Tiba di Bandung kami layani, rupanya adik yang punya rumah ini sedang hampir divorce, hampir cerai. Lalu kami layani, saya dengan Pak Dr. Markus Tuba namanya, melayani sang suami, istri Dr. Markus melayani istrinya. Ada kira-kira 1,5 jam ke 2 jam kami layani. Puji Tuhan akhirnya mereka tidak mau cerai. Akhirnya terjadi pemulihan, setelah terjadi pemulihan kami pun diundang sang tuan rumah masuk ke ruang makan, kan begitu. Selagi makan yang tuan rumah tanya saya, Bapak kerjanya apa? Oh saya pekerjaan saya di ladang Tuhan Pak, sebagai hamba Tuhan. Saya bilang langsung, tapi saat ini saya sedang berdoa untuk bisa sekolah. Maksudnya mendoakan uang sekolahnya. Biasa, namanya pengusaha nggak banyak bertele-tele. Iya Pak, oh berapa rupanya? Saya nggak tahu Pak. Kalau begitu Bapak tanya berapa, nanti saya yang bayar. Meng, gitu saudara-saudara. Lalu Bapak inilah, saya tanya ke tempat tersebut, saya laporin, tanya, mau ditransfer ke sana langsung atau mau Pak Jogi yang menerima, ke Pak Jogi ditransfer ke saya aja Pak. Dah. Selesai itu saudara, memang 3,5 tahun karena ke sana masuknya gampang, keluarnya susah, jadi 3,5 juga ngambilnya. Nah, yang ingin saya katakan di sini adalah bagaimana supaya iman itu bisa mencipta. Harus ada tindakan, katakan tindakan. Harus ada tindakan. Saya teringat, nah ini harus saya bagikan. Beberapa tahun yang lalu ketika kami satu pelayanan dengan Joni Pardede di Hotel Danau Toba, terjadi hampir kisuan di antara sesama satu partai besar, ya. Ribut karena ada dua kelompok yang berbeda lah begitu, ribut. Wah, sekarang kami berkantor di situ, saya merasa terganggu, ngeri nih karena sudah ada sekitar 2.000-an atau 3.000-an orang dengan warna pakaian mereka sama semua ya, seragam ada merahnya, ada hitamnya begitulah semua. Di lobi di mana-mana dan di ruangan di ruangan daily room itu udah ribut suara, ngeri saya pikir, udah seram, udah mulai bunyi kaca tangtung. Saya turun, saya berdoa, tapi Roh Kudus ingatkan, kau bagus masuk kamar aja, di sana kau berdoa. Saya masuk kamar, saya ambil gitar, saya berdoa, penyembahan peperangan rohani seperti apa yang ada di sini, ya, gunakan berdiri tegap, menggunakan ketopong keselamatan, ya kan, menggunakan pedang roh, ini saya gunakan. Berdoa, ada kira-kira 15-20 menit saya berdoa peperangan di sana, ya. Saya turun, udah senyap, udah tentram. Sampai sore, sampai rapat itu selesai, keadaannya damai di sana dan mereka bisa ngambil keputusan yang baik. Terpujilah nama Tuhan yang mengerjakan pekerjaan itu. Tapi di pihak kita harus menyadari bahwa kita pun bisa menciptakan situasi. Katakan menciptakan situasi. Dengan iman. Jadi nggak main-main kita ini sebetulnya. Nggak main-main. Karena roh Tuhan ada pada kita. Maka roh Tuhan memberkati dan mengurapi perkataan-perkataan iman kita, saudara-saudara. Maka kita bisa menciptakan situasi. Di apa ini? Di Laut Cini. Kayaknya Laut Cini kayak hulu hujan begitu ya. Kayaknya duluan di sini dulu hitam langitnya, dardur langitnya ya kan, kilat sana sini dan membuat kami nggak nyaman. Nah, sehingga kami terdorong untuk melatih iman kami. Kami berdoa, penyembahan, berdoa, hujan silakan turun, tapi kami menyembah Tuhan, nggak lama kemudian reda. Dari situ terlatih. Tiap kali mesti nggak selamanya, tapi kerap kali kami minta, mohon kepada Tuhan, dan kami berkatakan, hujan berhenti, dihentikan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Itu iman, ya. Perlu ada tindakan, put in action, ya. Perlu ada tindakan. Ya, saya hampir selesai, saudara-saudara. Nah, kita masuk kepada ciri-ciri, tanda-tanda orang beriman. Tanda-tanda orang beriman, saudaraku, akan kelihatan dari ucapannya. Katakan ucapannya. Seperti apa ucapannya? Mampuslah kau. Biaran aja lah, hancurlah. Itu bukan orang beriman. Kata-kata negatif. Kata-kata pesimis. Kata-kata putus asa bukan tanda orang beriman. Amin, saudaraku. Tanda-tanda kata-kata yang membunuh semangat, kata-kata yang membunuh lah, menjatuhkan, itu bukan ciri orang beriman.
Jadi saudara koreksi masing-masing. Masihkah saudara mengucapkan kata-kata negatif? Kata-kata putus asa? Kata-kata yang mematahkan semangat kawan? Kalau saudara masih mengucapkan itu, saudara tidak beriman. Di atas kebenaran firman Tuhan, saudara tidak beriman. Merasa beriman ya. Makanya kalau saudara masih mengucapkan kata-kata frustrasi, kata-kata hujatan, kata-kata makian, kata-kata prasangka buruk, ya, memperkatakan yang buruk, saudara perlu bertobat malam ini. Serius. Kalau enggak saudara menipu diri sendiri dan saudara menipu Tuhan. Ya kan, menipu jemaat. Rajin tuh gereja, rajin doon, rajin kabul. Itu enggak boleh keluar itu. Pokoknya enggak benar. Itu enggak. Jadi saudara perlu periksa dari ucapan. Kemudian apa yang saudara percakapkan? Apakah menggosip kawan? Atau mempercakapkan firman? Masihkah saudara mempercakapkan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang sampah, hal-hal yang nggak berguna? Hati-hati saudara. Ya, saudara perlu cek mulut saudara. Apa yang keluar dari mulut saudara? Cek. Saudara merasa beriman, tapi Tuhan bilang tidak. Kau nggak cocok, kata Tuhan. Harus ada perubahan bagi orang yang merasa orang beriman. Amin. Harus ada perubahan. Mau berapa tahun lagi kita tunggu Tuhan Yesus? Ya, Yesus sudah mau datang. Kalau Yesus, ya, malam ini datang dan saudara sepanjang hari ini hidupmu masih mengucapkan kata-kata sia-sia, kata-kata negatif, kata-kata keputusasaan, saudara nggak ikut terangkat. Serius. Karena tujuan kita itu terangkat, bertemu dengan Tuhan di awan permai. Yang setuju katakan amin. Itulah tujuan gereja. Tujuan gereja bukan sekedar kumpul-kumpul. Tujuan gereja bukan sekedar bikin kebaktian tiap minggu. Kebaktian tengah minggu, enggak. Tujuan orang Kristen bukan sekedar ngumpulin harta, enggak. Tujuan kita Kristen, yaitu bertemu dengan Tuhan Yesus di awan permai. Amin. Saudara mati hari ini, tapi kau mati dalam Kristus, nanti kau ikut terangkat juga. Saudara enggak mati sampai Yesus datang mengangkat kita, sama-sama kita terangkat. Jadi jangan katakan dalam hati, tapi besoknya aku mati. Tak perlu kali sama aku itu yang apa itu yang kudus sekali itu. Jangan saudara ditipu oleh pikiran yang seperti itu saudaraku. Jadi pastikan saudara ya sebagai orang yang kau merasa engkau beriman, pastikan apa yang kau ucapkan, apa yang kau perkatakan. Yang berikutnya tanda-tanda orang beriman itu akan kelihatan dari ekspresinya, ekspresi wajah. Apakah mutung? Apakah tegang? Ya kan? Apakah bad mood? Atau becut? Itu bukan tanda orang beriman. Amin. Tadi ucapan. Sekarang ekspresi. Enggak ngomong nih. Kelihatan orang beriman atau enggak. Mukanya mutung aja, galau aja, cemberut aja. Takut tau ngomong sama dia. Jangan-jangan nanti sepak ngomongnya. Kusapa nanti dia jangan-jangan jawabannya sengak. Ekspresi. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tindakannya. Orang beriman kelihatan dari tindakannya. Amin. Perbuatannya, kelihatan dia. Ya, dia hidup seperti Kristus telah hidup. Kita semua dalam proses belajar untuk itu. Yang setuju katakan amin. Tapi kita masuk dalam proses itu. Jangan ada di luar proses. Semua diproses. Tulus sudah sempurna enggak? Jogi sudah sempurna enggak? Marconi sudah sempurna enggak? Kami masuk dalam proses. Amin. Menuju ke sana semua kita. Seperti Kristus telah hidup. Perbuatan kita. Ya, bagaimana perbuatan kita? Ya, tadi ekspresi, yang kedua, ucapan, sekarang perbuatan. Itu penting kita cek malam hari ini. Betul enggak kita orang beriman? Masihkah kita masih kita bertekun dengan segala dosa-dosa favorit kita? Apa aja dosa yang suka kita lakukan? Stop. Ya, Tuhan Yesus bilang sama perempuan pelacur. Ya kan? Perempuan pelacur. Tanya perempuan tuh. Apa kata mereka sama kau? Lalu ditanya, "Kuapain kau?" kata Tuhan. "Aku pun enggak menghukummu. Tapi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Katanya sama pelacur itu. Amin.
Mungkin kita tidak melacurkan secara badani, tapi melacurkan pikiran. Lihat gambar porno. Apakah hamba Tuhan nggak pernah lihat? Saya pernah melihat. Tapi itu 10 tahun yang lalu. Tapi bukan jadi hobi saya. Saya terus terang ketika melihat itu nggak tenang pikiran saya. Kurang ajar nggak tenang, nggak damai. Makanya saya kapok. Saya nggak melacurkan badan, tapi bisa saja melacurkan pikiran, mata, telinga, dan lain sebagainya. Amin. Berhenti melacur. Amin. Karena kalau ku teruskan itu, aku nggak bisa melayani, terus terang. Nggak bisa melayani Bapak Saudara, nggak bisa. Terhambat firman, terhambat urapan. Saya alami itu. Gimana, Mai? Puji Tuhan, Tuhan tolong aku meninggalkannya. Amin. Kalau aku teruskan itu aku penipu. Rajin aku ke gereja, rajin kegiatan kembak, Pak. Tapi aku teruskan pelacuranku. Penipu. Stop. Amin. Apapun jenis dosa. Dosa mengata-ngatai, dosa bocor mulut. Stop. Amin. Ini ngeri juga nih dosa bocor mulut ini, lebar mulut, bocor. Bertobat semua. Termasuk saya juga menguasai, berjuang menguasai diri supaya enggak bocor mulut. Itu ciri-ciri orang beriman. Haleluya. Terakhir. Ya. Kita sebagai orang beriman harus sesuai dengan firman Tuhan, harus sesuai dengan panggilan kita. Kita buka dari Filipi 1 ayat yang ke-27, saudaraku. Filipi 1 ayat yang ke-27, kalau sudah ada yang menemukannya, dipersilakan untuk membacanya. Kita baca sama-sama saudaraku, kita ulang baca, terima kasih sudah dibaca, tapi kita perlu sama-sama memperkatakannya sehingga kita menghidupinya. Ayat 27, 1, 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Amin. Jadi harus berpadanan. Jangan hanya di gereja ini berpadanan. Di pasar, di luar sana tidak berpadanan. Amin. Harus berpadanan 24 jam di dalam atau di luar rumah Tuhan. Maka kapanpun Tuhan datang, Dia permai menjemput kita dalam posisi siap. Amin, saudaraku. Hal lain yang perlu kita pastikan, saudara, sebagai orang beriman. Orang beriman itu tahu dia memanage waktu. Amin. Menggunakan waktu, prioritas waktunya untuk apa? Ya. Sebagai orang beriman, karena waktu itu adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan, maka kita harus memanage menggunakannya dengan prioritas Tuhan, pekerjaan Tuhan, baru pekerjaan kita. Amin, saudaraku. Jangan dibalik. Jangan dibalik, saudaraku. Penggunaan waktu. Orang beriman juga, ya, tahu memanage berkat Tuhan. Amin. Memanage uang yang masuk. Kenapa ada banyak orang di luar sana berutang, pinjam-minjam, karena nggak tahu memanage uang. Ada satu seminar, ya, saya sungguh diberkati. Dia seorang hamba Tuhan, majelis dari salah satu gereja di Malaysia. Satu yang kutangkap dari seminar keuangan itu bukan soal bagaimana cari uangnya yang diajarkan di seminar itu, tapi bagaimana mengelola uang yang ada di tangan. Itulah kelemahan orang. 1 juta yang ada di tangan, selalu tiga kemungkinan. Bisa cukup, bisa kurang, bisa lebih. Saya ulangi sekali, tergantung bagaimana saudara mengelolanya. Ini hanya contoh nominal. 1 juta uang di tangan, bisa kurang, bisa cukup, bisa lebih. Tapi kerap kali kurang. Karena kita nggak bisa memanage, mencocokkan, memilih-milih mana kebutuhan, mana keinginan. Orang beriman, orang mengerti firman, orang beriman kan mengerti firman. Dia harus bisa mengatur keuangan. Katakan mengatur keuangan.
Orang beriman tidak perlu ikut-ikutan hidup hedonisme. Gital, kepo, gatal tangannya ke sambu, ke sentral, ke betisa, online. Enggak ke betisa memang. Online, gatal juga itu tangan, perlu bertobat. Kalau nggak penting ngapain dibeli? Coba. Terus kita paksa Tuhan, berkata ke Tuhan, berkata ke Tuhan, aku beriman Tuhan, aku berkata. Kau pikir aku robot, kata Tuhan. Pas aku tengok, itu kupercayakan, itu atur, kata Tuhan. Nanti kalau kau udah berhasil ngatur itu, kutambahkan pun. Amin. Terutama bapak-bapak harus bertobat, karena bapak-bapak ini suka belanja, kalau ibu enggak ngaku. Enggak ngaku. Enggak ngaku. Berhentilah, kalau kau memang mengarasa dirimu adalah orang beriman, berhentilah hedon. Amin. Gak usah bercita-cita jadi wanita sosialita. Gak ada itu. Gak ada ajaran Alkitab begitu, saudara-saudara ya. Supaya kau tenang, ya, tenang makan. Karena asin itu pun merasa apa kok? Rasa kaki kalau kita tenang. Haleluya. Yang gak bisa tiap hari aku makan apa? Apa itu namanya? Ikan apa? Ikan rebus. Boy, enak kali kurasa. Itu udah ser kurasa itu. Ikan rebus aja udah cukup lah. Dekatnya semua BPK, tapi jarang kali kami beli BPK, bukan nggak suka. Zaman-zaman bulan-bulan kemarin kan mahal, ya kan? Itu saudara. Jadi jangan kita dikuasai oleh keinginan. Amin. Haleluya. Itu ciri-ciri orang beriman. Saya percaya saudaraku, di tengah badai kesulitan yang akan datang pun, karena kita sudah melatih diri kita dengan sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan tetap bisa survive. Jangan takut. Ya. Nanti pas waktunya kesulitan itu begitu hebat dahsyat, Tuhan akan berbicara kepada saudara melalui firman-Nya dan Dia akan memberikan pertolongan yang khusus. Tapi saat ini Tuhan melatih kita supaya kita melatih iman kita. Amin. Nah, bagian penutup dari karena di 3 poin ini sudah kita singgung begitu dalam, maka kita bacakan bagian penutup di bawah ini 1 2 3 dengan belum semua. 1 2 3. Kita siap. Pekerjaan si iblis itu ya godaan tadi itu, godaan konsep dunia, hedonisme itu kan pekerjaan iblis dan lain sebagainya. Ya, melakukan dosa A sampai Z itu juga godaan iblis. Ya. Dengan iman kita menghancurkan pekerjaan si iblis dalam kehidupan kita. Kita berdoa.